Nah, di sini kita akan mencoba belajar bersama-sama. Kita akan membedah apa itu kata, kemudian apa itu frasa, dan juga kita akan mempelajari mengenai struktur kalimat atau SPOK. Karena kedua frasa ini nantinya akan selalu keluar dalam pembahasan materi mengenai bahasa Indonesia dalam UTBK. Atau lebih tepatnya itu biasanya keluar di PBM dan juga PPU. Dan Elbindo, literasi bahasa Indo juga biasanya keluar sedikit. Tapi biasanya lebih seringnya itu keluar di PBM dan juga PPU. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini teman-teman perlu mencatat dan juga mengingat beberapa istilah-istilah penting yang nantinya akan keluar dalam materi pada hari ini. Yang pertama itu ada kata, kemudian ada frasa, kalimat, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Oke. Sebelum kita masuk ke kata dan juga frasa, di sini teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu apa struktur kalimat yang baik itu apa aja sih. Nah, di sini ada struktur kalimat yang baik itu di sini harus mengandung adalah tiga unsur utama dari SPOK ya. Mohon maaf, maksudnya dari SPO, subjek, predikat, dan juga objek. Apa itu? Subjek artinya adalah pelaku. Predikat adalah tindakan atau sifat yang ditunjukkan oleh pelaku. Kemudian objek adalah penerima tindakan atau sifat dari pelaku tadi. Kemudian yang penting udah memenuhi tiga ini dulu. Terus kalau teman-teman mau menambahkan keterangan dan juga pelengkap, itu boleh banget. Tapi yang penting dari suatu kalimat adalah tiga unsur ini terlebih dahulu. Oke, mungkin kalau cuman kita lihat dari definisinya itu akan sedikit membingungkan ya. Kita masuk ke contohnya aja. Nah, di sini ada contoh kalimat, Ani membaca buku di perpustakaan. Kalau kita bedah dari kaidah SPOK, itu di sini kalimat ini sudah memenuhi kaidah, yakni mengandung subjek, predikat, dan juga objek. Nah, di sini subjeknya atau pelakunya adalah Ani. Kemudian predikatnya atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tadi adalah membaca. Kemudian objek atau mohon maaf, objek atau sesuatu yang dikenai perlakuan tadi adalah buku. Nah, jadi Ani membaca buku itu sudah merupakan kalimat yang lengkap. Akan tapi di sini ada sedikit keterangan, yakni keterangan tempat, lebih tepatnya yakni di perpustakaan. Sehingga kalimat ini menjadi lebih lengkap lagi, Ani membaca buku di perpustakaan. Oke, next ya. Nah, kita masuk ke materi kata. Nah, apa sih kata itu? Secara singkat, ini perlu dicatat ya teman-teman, ini karena definisi yang cukup penting. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Nah, di sini dalam bahasa, itu kan bahasa memiliki tingkatan-tingkatan ya, tingkatan elemen-elemen. Misalnya yang paling tinggi adalah teks. Nah, teks itu adalah kumpulan dari paragraf-paragraf. Kemudian kita turunkan lagi paragraf. Paragraf itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat. Nah, lalu kita turunkan lagi, sampai yang paling akhir adalah kata. Nah, kata ini adalah yang paling dasar, paling terkecil, udah nggak bisa diuraikan lagi, nggak bisa diturunkan lagi. Nah, kalau kita lihat kata ini diklasifikasikan menjadi beberapa. Kalau dilihat dari berdasarkan bentuknya, itu ada kata dasar, kata turunan, dan juga kata majemuk. Nah, pertama, kata dasar. Kata dasar kata yang paling dasar, belum mendapatkan imbuhan apapun. Nah, contoh dari kata dasar adalah sapu. Kemudian kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan. Misalnya imbuhan menjadi menyapu. Kemudian imbuhan apa lagi? Kemudian imbuhan seperti misalnya sama, mendapatkan imbuhan ber dan juga an menjadi bersamaan dan lain sebagainya. Kemudian kata majemuk.
Kata majemuk sendiri artinya adalah gabungan dari dua kata, akan tapi gabungan tersebut menjadi satu kata, gabungan dari dua kata tersebut menjadi satu kata yang memiliki makna baru. Contohnya adalah gabungan dari kata sapu dan juga kata tangan menjadi sapu tangan. Itu artinya beda lagi. Artinya bukan sapu dan juga tangan, akan tapi ya udah itu jadi makna baru lagi, sapu tangan. Kemudian kalau berdasarkan kelas kata itu dibagi menjadi nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan juga konjungsi. Mohon maaf ya, ini agak batuk. Nah, nomina adalah kata yang merujuk pada suatu benda, suatu nama, atau suatu entitas. Contohnya adalah aku. Kata aku itu merujuk pada nama seseorang. Terus itu misalnya, itu kan merujuk kepada sebuah benda dan lain sebagainya. Terus verba, kalau verba itu adalah kata kerja. Misalnya contohnya adalah menyapu, kemudian menendang, dan lain sebagainya. Terus ada adjektiva. Adjektiva adalah kata sifat. Contohnya adalah kata sifat itu contohnya ada indah, kemudian jelek, dan lain sebagainya. Lalu ada adverbia. Adverbia adalah kata yang menunjukkan keterangan pada kata yang lainnya. Biasanya ada kata kerja. Contohnya adalah sedikit, terus sangat. Nah, kalau kita ambil yang adverbia tadi, kita aplikasikan, itu kan kita ambil misalnya sangat. Nah, sangat itu kan bisa digabungkan dengan kata lainnya. Misalnya digabungkan dengan adjektif. Kata adverbianya adalah sangat, kemudian adjektivanya adalah indah, menjadi sangat indah. Nah, di sini fungsi dari kalimat sangat adalah untuk memperkuat kata adjektiva tadi, yakni indah. Terus terakhir ada kata konjungsi atau kata penghubung, kata yang digunakan untuk menghubungkan kata lainnya. Contohnya ada dan, kemudian kecuali, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke yang kedua, yakni frasa. Nah, frasa itu apa sih? Mungkin ini agak asik. Frasa sendiri adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki predikat. Nah, predikat tadi itu apa? Predikat adalah kata kerja. Nah, frasa berarti adalah dua kata atau lebih, akan tapi dia tidak memiliki kata kerja. Nah, contohnya ada sebuah buku sedang berjalan, sangat indah, dan lain sebagainya. Nah, ini juga frasa ini dibagi menjadi beberapa jenis, dan ini bisa dicatat dan digarisbawahi karena ini biasanya cukup sering di UTBK. Nah, yang pertama itu ada frasa nominal. Frasa nominal adalah frasa yang, sebelumnya frasa ini itu karena terdiri dari dua kata atau lebih, itu dibagi menjadi, dalam satu frasa itu dibagi menjadi dua kata. Ada kata inti dan juga kata penjelas. Nah, kemudian jenis-jenis frasa itu dibagi menjadi 4. Pertama ada frasa nominal. Frasa nominal adalah frasa yang kata intinya adalah kalimat nominal atau kalimat yang menunjukkan suatu benda, nama, entitas, dan lain sebagainya. Contohnya adalah sebuah buku. Nah, di sini kan ada dua kata nih, sebuah dan juga buku. Tapi kalau kita lihat, kata intinya di sini adalah buku. Nah, sebuah ini menunjukkan jumlah dari buku. Nah, jadi ini termasuk sebagai frasa. Kemudian ada frasa verbal. Frasa verbal adalah frasa yang kata intinya adalah kata kerja. Nah, di sini contohnya ada sedang berjalan. Nah, di sini kan kata intinya adalah berjalannya nih. Sedangkan sedangnya ini tuh cuman sebagai keterangan aja. Nah, terus ada kata adjektival. Frasa adjektival, Frasa adjektival adalah frasa yang kata intinya adalah kata sifat. Nah, contohnya ada sangat indah. Di sini kata utamanya adalah indah. Kemudian kata pendukungnya adalah sangat. Terus ada kata adverbial. Kata adverbial itu adalah kata yang menunjukkan keterangan. Contohnya adalah dengan cepat, terus sangat lama, dan lain.
jangan sangat lama dan lain sebagainya. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, sampai sini kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ketahui apa itu kata, apa itu frasa, terus yang baik itu bagaimana. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pembentukan kata. Nah, jadi dalam konteks soal UTBK itu kata yang ada di dalam soal UTBK itu biasanya nggak serta-merta adalah kata dasar, akan tapi biasanya ada imbuhan-imbuhan, dan ya ini akan kita pelajari setelah ini. Oke, ini silakan dicatat karena ini sangat penting dan sering keluar juga di UTBK. Berikut ada beberapa istilah-istilah penting yang ada di materi pembentukan kata. Pertama ada morfem. Morfem adalah unit terkecil yang memiliki makna. Sekali lagi, morfem adalah unit terkecil yang memiliki makna. Nah, akan tapi morfem ini itu dia bisa berdiri sendiri ataupun dia tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya morfem ini meskipun dia memiliki makna, dalam penerapannya dia kadang-kadang dia harus didampingi dengan morfem yang lainnya agar dia memiliki makna yang jelas. Nah, contoh morfem yang bisa berdiri sendiri itu ada tulis. Nah, tulis, kata tulis itu kan dia udah memiliki makna sendiri nih, nggak perlu imbuhan di awal, imbuhan di akhir, tapi kata tulis sendiri itu dia udah memiliki makna, dia udah ada di KBBI. Nah, terus kalau contoh morfem yang dia untuk memiliki makna itu harus bersanding dengan morfem lainnya, itu contohnya ada ini, me dan juga kan. Nah, kan nggak mungkin ada kata yang dia cuman me gitu doang atau cuman kan gitu doang, nggak mungkin kan. Akan tapi dia butuh pendamping. sorry. Contohnya morfem me itu dia butuh pendamping. Misalnya me didampingi dengan makan menjadi memakan. Nah, di sini me yang awalnya dia tidak memiliki makna itu jadi memiliki makna yang lebih jelas. Memakan artinya ya dia melakukan kegiatan makan dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada afiks. Afiks artinya adalah imbuhan. Nah, hampir sama kayak yang morfem tadi, cuman dia ini lebih khusus, lebih spesifik. Dia adalah sesuatu yang harus bersanding, imbuhan. Contohnya ada me, ber, kan, an, dan lain sebagainya. Terus ada reduplikasi. Reduplikasi artinya adalah pengulangan kata. Contohnya ada anak-anak, terus lelaki, dedaunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komposisi. Nah, komposisi itu apa? Komposisi adalah gabungan dari dua kata dasar. Contohnya ada rumah sakit, terus kopi hitam, dan lain sebagainya. Hampir sama kayak frasa. Terus ada derivasi. Derivasi artinya adalah perubahan bentuk kata baru. Nah, secara singkat derivasi ini adalah dasar yang udah mendapatkan imbuhan. Nah, contohnya tulis dia udah mendapatkan imbuhan pe, dia menjadi penulis. Nah, artinya nanti kan juga beda lagi. Terus ada infleksi. Infleksi adalah perubahan bentuk kata, akan tapi dia tidak mengubah makna dasarnya. Contohnya,
besar menjadi terbesar. Nah, besar sama terbesar itu kan makna dasarnya sama. Ya, besar, besar, tidak kecil. Akan tapi secara spesifik dia itu beda. Kalau besar ya udah dia ini nggak spesifik, dia cuman besar doang. Akan tapi kalau terbesar itu lebih spesifik. Artinya nggak ada yang besar dari dia. Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, dalam pembentukan kata itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Nah, afiksasi atau imbuhan itu dibagi menjadi 4 jenis. Ada prefiks atau imbuhan di awal, kemudian ada sufiks atau imbuhan di akhir, kemudian infiks atau imbuhan di tengah atau yang biasa kita sebut sebagai sisipan. Kemudian ada konfiks, gabungan dari imbuhan-imbuhan tadi dalam satu kata. Prefiks, imbuhan di awal. Itu contohnya adalah me. Me itu kan diletakkan di awal. Contohnya ada me ditambah tulis menjadi menulis. Kemudian ada ber ditambah jalan menjadi berjalan. Kemudian ada kata lihat. Kata lihat dapatkan imbuhan ter menjadi terlihat. Nah, ini kan artinya menjadi beda juga nih. Tulis sama menulis, jalan sama berjalan, lihat sama melihat. Itu kan artinya beda. Nah, selanjutnya ada sufiks. Sufiks itu adalah imbuhan yang ada di akhir kata. Contohnya ada kan, terus am, dan lain sebagainya. Nah, contoh penerapannya. Kata tulis mendapatkan imbuhan kan menjadi tuliskan. Kemudian baca mendapatkan imbuhan an menjadi bacaan. Nah, dengan adanya imbuhan-imbuhan seperti ini, itu bisa mengubah kedudukan dari suatu kata. Misalnya Misalnya tulis itu kan dia kata dasar. Akan tapi kalau dia mendapatkan imbuhan menulis, dia menjadi kata kerja. Akan tapi kalau dia mendapatkan imbuhan kan misalnya, tuliskan, dia menjadi kata perintah dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada infiks. Infiks atau sisipan adalah kata imbuh yang diletakkan di tengah-tengah kalimat. Maksudnya di tengah-tengah kata. Nah, contohnya ada me. Contoh penerapannya itu ada kata getar. Getar kemudian mendapatkan sisipan me, dia diletakkan di tengah-tengah antara ge sama tar menjadi gemetar. Nah, biasanya kalau infiks atau sisipan ini dia digunakan untuk bahasanya kayak menegaskan sesuatu. Misal kayak getar itu kan dia nggak spesifik, masih secara general. Akan tapi gemetar dia lebih spesifik gitu. Nah, biasanya sisipan itu digunakan untuk hal-hal semacam itu. Terus ada konflik. Konflik itu yaudah sesimpel dia mendapatkan imbuhan lebih dari satu. Nah, contohnya ada kata adil, dia imbuhan awalan ke dan mendapatkan imbuhan akhiran an menjadi keadilan. Kemudian kata ajar. Ajar mendapatkan awalan me dan mendapatkan akhiran kan menjadi mengajarkan. Oke, sampai sini clear? Atau ada yang ditanyakan? Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand aja. Clear ya? Nggak ada yang ingin bertanya? Oke. Kita lanjut ke pembentukan kata selanjutnya. Wait. Nah, selanjutnya ada reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan kata dasar untuk membentuk kata baru. Nah, reduplikasi atau pengulangan ini juga dibagi menjadi 4 jenis. Ada reduplikasi penuh, reduplikasi sebagian, reduplikasi berimbuhan, dan juga reduplikasi semu. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama adalah reduplikasi penuh. Reduplikasi penuh seperti namanya, penuh. Artinya pengulangan yang dilakukan dengan cara mengulang kata tersebut secara keseluruhan.
anak menjadi anak-anak, buku menjadi buku-buku. Nah, reduplikasi penuh ini biasanya digunakan untuk menunjukkan adanya suatu, misalnya anak-anak itu kan cuma satu, menjadi anak-anak, dia menjadi anak yang lebih dari satu atau anak yang banyak dan lain sebagainya. Reduplikasi sebagian. Nah, reduplikasi sebagian itu dia mengambil suku kata pertama dengan e dan kemudian disisipkan di awal kata. Contohnya, daun menjadi daun. Kemudian apalagi? Pohon menjadi pepohon dan lain sebagainya. Terus ada kata reduplikasi berimbuhan, sebenarnya adalah reduplikasi penuh, akan tapi dia mendapatkan imbuhan, entah itu di awal ataupun di akhir. Contohnya adalah kata lari. Kata reduplikasi penuh menjadi lari-lari, akan tapi dia juga mendapatkan imbuhan di awal, berlari-lari, kemudian kerja menjadi pekerja-pekerja dan lain sebagainya. Terus terakhir ada reduplikasi semu. Nah, sebenarnya bukanlah reduplikasi semu, adalah kalimat yang kata yang terlihat seperti reduplikasi, akan tapi sebenarnya bukan. Contohnya ada laba-laba, kura-kura. Nah, laba-laba dan juga kura-kura ini kan dia memang satu kata yang bentuknya berulang, akan tapi dia tidak bisa dipisahkan kan. Laba-laba kalau dia cuma laba, jadi reduplikasimu itu seperti itu, kan? Tidak yang ditanyakan, clear ya? Bisa react aja kalau clear biar nggak ada kesalahpahaman ya. Atau yang ingin bertanya bisa raise hand aja. Sampai sini clear? Kalau clear teman-teman bisa react aja. Oke. Oke. Selanjutnya adalah komposisi. Komposisi adalah gabungan dua kata atau lebih. Nah, komposisi juga dibagi menjadi 3 jenis. Ada komposisi setara atau komposisi koordinatif, komposisi tidak setara atau komposisi subordinatif, dan komposisi idiomatik. Kita bahas satu-satu. Komposisi setara. Komposisi setara adalah komposisi yang dimana dua kata tersebut memiliki kedudukan yang sama. Nah, contohnya adalah ayah ibu. Nah, di sini ayah ibu itu memiliki kedudukan yang sama sebagai orang tua. Contohnya, ayah ibu kamu sekarang gimana? Nah, ayah ibu di sini kan dia sama-sama merujuk kepada orang tua, bukan sesuatu yang berbeda. Nah, itu adalah komposisi setara. Kemudian komposisi tidak setara. Nah, komposisi tidak setara adalah komposisi yang dua katanya memiliki kedudukan yang berbeda. Biasanya satunya itu sebagai sesuatu yang dijelaskan dan satunya sebagai sesuatu yang menjelaskan. Oke. Nah, contohnya di sini ada rumah sakit, kepala sekolah, kopi hitam. Nah, kita ambil satu contoh, rumah sakit. Nah, rumah sakit di sini meskipun dia gabungan dari dua kata, kan tapi posisinya kan berbeda. Rumah sakit, kalau kita di sini rumah sakit itu adalah rumah yang isi sakit. Artinya apa? Artinya di sini rumah adalah sebagai sesuatu yang dijelaskan dan sakit adalah sebagai sesuatu yang menjelaskan. Oke, mungkin kalau kurang jelas kita ambil contoh lainnya lagi. Contoh kopi hitam. Nah, di sini kan artinya adalah kopi yang berwarna hitam, di mana kopi adalah sebagai sesuatu yang dijelaskan dan hitam adalah sesuatu yang menjelaskan. Hitam ini menjelaskan bahwa ya
hitam itu adalah warna dari kopinya adalah warnanya hitam. Nah, itu kira-kira. sorry. Terus selanjutnya ada komposisi idiomatik. Komposisi idiomatik adalah komposisi yang merupakan gabungan dari dua kata, akan tapi gabungan tersebut tidak bisa dimaknai secara literal atau secara harfiah. Contohnya ada kambing hitam, panjang tangan, terus apalagi ringan tangan. Kambing hitam itu kan nggak bisa diartikan secara langsung. Misalnya ada contoh kalimat, gimana ya? Nah, contoh kalimatnya adalah dia dikambing hitamkan dalam kasus pencurian ini. Nah, di situ kan kalau kita ambil kata kambing hitam ini, kambing hitam itu kan bukan literally si dia ini adalah kambing yang berwarna hitam. Akan tapi kambing hitam diartikan sebagai seseorang yang disalahkan atas kejadian tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk komposisi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Clear ya? Clear? Kalau clear bisa bantu react jempol biar jelas. Oke. Next. Nah, selain di atas tadi, juga ada proses pembentukan kata lainnya yang di sini lebih simpel. Pertama itu ada proses pemendekan. Nah, proses pemendekan itu juga dibagi menjadi dua, yakni singkatan dan juga akronim. Nah, singkatan adalah dia mengambil huruf awal dari dua kata atau lebih. Contohnya ada handphone. Handphone disingkat menjadi HP. Television disingkat menjadi TV. Terus ada akronim. Nah, kalau akronim dia mengambil beberapa suku kata dari gabungan kata yang sudah ada. Misalnya riset dan teknologi disingkat menjadi ristek. Riset dan keilmuan disingkat menjadi riskel. Nah, jadi kalau yang tadi itu yang diambil adalah huruf awalnya, kalau akronim ini yang diambil adalah suku katanya. Misal riset dan teknologi. Ya, yang diambil adalah ris dan juga tek. Riset dan keilmuan yang diambil ada ris dan juga kel. Terus ada konversi kelas kata. Nah, konversi kelas kata singkatnya kayak tadi, kata yang sudah mendapatkan imbuhan, lari menjadi pelari, baik menjadi kebaikan, dan lain sebagainya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi yang terakhir? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yakni mengenai makna kata. Wait. Agak lemot. Dalam UTBK khususnya PBM itu biasanya kita disuruh untuk mengidentifikasi. Misalnya ada kata apa misalnya kambing hitam. Nah, kita biasanya disuruh mengidentifikasi apakah itu adalah dimaknai secara leksikal atau secara gramatikal atau secara konotasi, denotasi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan coba membedah bersama-sama makna apa aja sih yang biasanya keluar di UTBK khususnya PBM. Oke, pertama itu ada makna leksikal. Makna leksikal adalah makna harfiah, makna yang seadanya, makna yang sesuai dengan kamus, sesuai dengan KBBI. Contohnya ada air. Nah, air itu kan di KBBI adalah cairan bening tidak berwarna. Ya udah, kalau ditanyakan makna leksikal dari air, ya udah itu aja jawabannya, cairan bening tidak berwarna, sesuai dengan kamus. Terus ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul
akibat proses tata bahasa. Nah, maksudnya adalah makna gramatikal ini adalah adanya perubahan makna akibat pembentukan kata. Kayak yang tadi udah kita bahas, ada yang diulang, ada yang maknanya berubah karena katanya diulang-ulang, ada yang maknanya berubah karena dia mendapatkan imbuhan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah makna gramatikal. Contohnya ada yang tadi kita udah contohin, tulis misalnya. Tulis, kalau kata dasarnya tulis, dia adalah yaudah tulis, dia makna dasarnya adalah tulis. Tapi kalau dia mendapatkan imbuhan penulis maknanya berubah menjadi seseorang yang membuat tulisan. Terus misal dia mendapatkan imbuhan apa misalnya, tuliskan, maknanya dia juga berubah. Dia tuliskan maknanya adalah sebagai kalimat perintah. Nah, makna gramatikal itu adalah yang seperti itu, yang dia berubah karena adanya proses tata bahasa. Terus selanjutnya ada makna kontekstual. Nah, makna kontekstual itu apa? Makna kontekstual adalah makna yang bergantung pada konteks kalimat. Kontekstual itu dia tidak bisa serta-merta untuk kita artikan menurut KBBI dan lain sebagainya, tapi kita harus lihat konteks kalimatnya. Kira-kira kalau dilihat dari konteks kalimatnya, cocoknya maknanya itu apa sih? Nah, misalnya kata ringan dalam hukuman yang ringan. Nah, hukuman yang ringan itu kan bukan berarti hukuman kita itu nggak berat secara fisik. Tapi hukuman yang ringan itu artinya hukuman itu nggak terlalu membebani kita. Jadi nggak bisa kita serta-merta langsung artikan hukuman yang ringan itu ringan secara fisik. Tapi kita harus lihat konteksnya. Terus tajam dalam analisis yang tajam. Nah, analisis yang tajam bukan berarti analisisnya dia bisa melukai tangan kita gitu kan. Tapi analisisnya itu dia adalah analisis yang komprehensif, analisis yang masuk akal dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa serta-merta kita artikan, tapi harus kita lihat konteks kalimatnya. Next ada makna asosiatif. Nah, makna asosiatif adalah makna yang pada nilai, rasa, atau emosi yang sudah ada. Nah, contohnya adalah kata putih. Kata putih itu kan dia biasanya diasosiasikan sebagai sesuatu yang suci. Nah, kayak gitu. Terus misalnya apa? Biru. Biru itu kan biasanya dia diasosiasikan sebagai emosi kesedihan. Nah, contoh kalimatnya kalau di dalam puisi-puisi ini, biasanya itu kan ada hatinya merasa biru. Hatinya terasa biru. Nah, itu kan bukan berarti literally hatinya dia berwarna biru, tapi hatinya dia merasakan kesedihan. Tapi karena biru itu udah biasa diasosiasikan sebagai lambang dari kesedihan, jadinya kalimatnya diubah menjadi seperti itu, menjadi hatinya terasa biru dan lain sebagainya. Nah, selain dari makna-makna tadi, ada juga makna kata itu yang dia bersifat relasi, artinya dia nggak bisa berdiri sendiri, tapi harus ada pembanding dengan kata lainnya. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada sinonim. Sinonim artinya persamaan kata, kata yang maknanya sama ataupun mirip. Contohnya adalah kata indah, misalnya pemandangannya sangat indah. Nah, itu kan kata indah bisa kita ganti dengan kata elok tanpa merubah kata, merubah makna menjadi pemandangannya sangat elok. Terus antonim, kalau antonim itu sebaliknya, perlawanan kata. Contohnya panas lawan kata dingin, lapar lawan katanya adalah kenyang dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dicatat karena ini biasanya agak sering keliru ya untuk peserta UTBK. Mohon maaf. Nah, homonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki lafal dan juga ejaan sama, tapi maknanya berbeda. Nah, bingung kan? Nah, emang kita masuk ke contoh aja biar nggak bingung. Contohnya ada kata bisa.
uh, ular itu sangat berbisa sama orang itu serba bisa. Nah, ini kan lafalnya sama, kita bacanya sama-sama bisa, ejaannya sama juga, tulisannya bisa, nggak ada bedanya. Nah, tapi maknanya beda. Kalau yang tadi ular itu sangat berbisa, bisa di sini artinya adalah zat beracun yang ada di dalam diri ular dan mematikan. Terus kalau kalimat yang kedua tadi, orang itu serba bisa. Nah, bisa di sini artinya adalah dia sanggup melakukan gitu kan. Nah, itu kan meskipun cara bacanya sama, terus kalau dieja juga sama, per hurufnya sama, tapi maknanya kan berbeda. Nah, itu namanya homonim. Terus yang selanjutnya adalah homofon. Homofon seperti namanya ya, homo artinya sama, terus fon itu artinya adalah bunyi atau pelafalan. Nah, ini di sini adalah dua kata atau lebih yang memiliki pelafalan sama, akan tapi ejaannya berbeda. Nah, otomatis karena ejaannya berbeda, artinya juga berbeda. Nah, contohnya adalah bang dan juga bang. Bang dan juga bang. Ya, bang dan juga BANG dan juga BANK. Nah, itu kan lafalnya sama. Kita bacanya sama-sama bang. Tapi ejaannya berbeda. Yang satu BANG, yang satu BANK. Nah, artinya juga berbeda. Kalau bang yang pertama ini yang pakai G itu artinya adalah kakak laki-laki atau orang atau laki-laki yang lebih tua. Nah, contohnya adalah apa? Bang Toyib, Bang Samsul dan lain sebagainya. Terus kalau Bang BANK itu adalah tempat penyimpanan uang. Nah, itu namanya homofon. Terus selanjutnya ada homograf. Homograf seperti namanya, homo itu artinya sama, graf itu artinya adalah huruf atau ejaan. Contohnya ada tahu. Nah, tahu sama tahu itu kan ejaannya sama nih, hurufnya sama, TAHU. Akan tapi cara pelafalannya berbeda. Yang satu dibaca tahu, yang satu dibaca tahu. Nah, otomatis artinya juga berbeda. Kalau tahu itu makanan, kalau tahu itu adalah ya pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, terus ada hiponim sama hipernim. Nah, hiponim sama hipernim ini sebenarnya kalau di soal itu biasanya sebagai suatu, cuman kita biasanya disuruh untuk mengidentifikasi mana yang hiponim, mana yang hipernim. Nah, secara singkat, hiponim itu adalah kata yang bersifat lebih spesifik. Kalau hiperonim itu adalah kata yang bersifat lebih general. Sulit ya kalau cuma dari definisi. Kita langsung masuk ke contohnya ada hiponim. Nah, ini contohnya ada hewan. Hewan itu ada kucing, anjing, terus cacing. Nah, hewan itu kan sesuatu yang lebih general, lebih luas. Kalau kucing, anjing, cacing itu kan sesuatu yang lebih spesifik. Nah, berarti kalau hiponim atau sesuatu yang lebih spesifik dari hewan adalah kucing, anjing, cacing gitu. Terus kalau hiperonim atau sesuatu yang lebih general dari kucing, anjing, dan juga cacing adalah hewan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi cara singkat, hiponim itu sesuatu yang lebih spesifik. Kalau hiperonim itu sesuatu yang lebih luas, lebih general, lebih menjangkau. Nah, kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, nggak usah malu-malu, atau mungkin yang ada yang ingin berpendapat, ingin menyanggah, nggak apa-apa, dipoin banget. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi, bisa raise hand. Kalau kiranya udah jelas, nggak ada pertanyaan lagi, bisa react pakai jempol. Gimana? Clear? Oh ya, ada yang lewat chat. Belum paham yang hiponim dan hiperonim. Oke, habis ini kita cari contoh soalnya aja ya biar lebih jelas. Oke, kita coba masuk ke contoh soalnya. Ini aku udah ngumpulin beberapa soal dari Twitter buat pembelajaran kita.
tak cari contoh soal yang hiponim sama hiperonim. Ntar ya, tak cariin contoh soalnya yang hiponim sama hiperonim. Ya, yang lain kalau mau sambil tanya juga nggak apa-apa, bisa resen atau tulis di kolom chat aja. Nah ini ketemu. Mana tadi? Ini hiponim adalah kata yang lebih spesifik, sementara hiperonim adalah kata yang lebih umum. Jadi misalnya nanti di soal UTBK itu teman-teman menemukan nih soal bunyinya gini, kata yang lebih umum dari anjing adalah, terus pilihannya ada A. kucing, B. cacing, C. lalat, D. nyamuk, E. hewan. Nah, itu jawabannya adalah yang E. hewan. Kenapa? Karena anjing ini kan adalah spesifik, sesuatu yang lebih spesifik daripada hewan. Artinya anjing ini adalah bagian dari hewan. Nah, jadinya kira-kira anjing ini tuh termasuk ke dalam, kira hiperonim itu seperti itu, yang sesuatu yang lebih umum. Nah, tapi kalau sebaliknya hiponim atau sesuatu yang lebih spesifik, sesuatu yang lebih sempit, itu biasanya contoh soalnya seperti ini. Gimana ya? Nah, misal kata yang bersifat lebih spesifik dari tumbuhan adalah A. ubi, B. bayam, C. pohon, D. Sorry. Kata yang lebih spesifik dari gampang ya. Kata yang lebih spesifik dari hewan adalah A. Anjing, B. tumbuhan, C. mobil, D. matahari, E. Apa misalnya? Bangunan. Nah, itu nanti teman-teman jawabannya adalah yang A. Karena apa? Karena yang lebih spesifik dari hewan, yang lebih sempit dari hewan, merupakan bagian dari hewan. Contohnya adalah anjing. Nah, jadi kalau hiponim itu adalah sesuatu yang lebih sempit, atau apa contoh dari hal tersebut. Tapi kalau sesuatu yang lebih umum, hal tersebut merupakan bagian dari apa? Udah jelas atau masih bingung? Siapa tadi yang nanya? Aulia, udah jelas atau masih dibingungkan terkait dengan hiponim sama hiperonim? Halo, cek.
Ya, hiponim sama hiperonim itu tuh saling berkebalikan. Kalau hiponim itu spesifik, kalau hiperonim itu general atau umum. Makanya di materi-materi tadi, hiponim sama hiperonim ini selalu dibarengan, selalu digabung. Karena itu tuh kayak apa ya? Kayak ibaratnya koin bermata dua itulah. Eh, yang satu itu meskipun kelihatannya berbeda ya spesifik sama general, akan tapi kalau penerapannya di soal UTBK itu mereka pasti bersamaan. Entah yang sudah diketahui itu yang lebih spesifik terus mencari yang lebih umum, atau yang udah diketahui itu bentuk umumnya terus teman-teman disuruh cari yang spesifik. Nah, pasti hiponim sama hiperonim ini di dalam soal itu pasti digabung, nggak akan dipisah. Karena itu satu kesatuan. Clear ya Aulia? Atau ada yang masih dibingungin? Oke. Yang lain ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mencoba untuk membedah soal? Belum ada ya? Oke, kita masuk ke contoh soal UTBK. Nah, ini aku udah cari contoh soal UTBK di Twitter dan aku nemuin beberapa. Mari kita bahas satu-satu. Oke, di sini ini adalah contoh soal yang ada di website resminya UTBK. Durian merupakan buah yang sangat disukai. Bisa dibaca dulu 1 menit ya. Coba teman-teman kerjain kira-kira jawabannya yang apa. Oke, 1 menit dari sekarang ya. Nanti lebih 42. Silakan teman-teman jawab. Oke, udah ada beberapa yang jawab. A. Ayo yang lain. Ditunggu sampai lebih 42. A. Ada yang jawab ada yang jawab A. Yang lain yang belum jawab, ketik aja di kolom ini. Oke, rata-rata A sama E ya. Kira-kira apa nih yang benar? B, nggak ada nih yang mau milih B atau C atau D. Ini A sama E semua ya. Ayo, dari 24 orang ini baru berapa yang jawab? Yang lain? Oke, A, E, B. Oke. Oke. A sama E ya rata-rata jawabannya. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang E, individu. Tepuk tangan dulu dong buat yang jawab E. Oke, keren. Cool. Banyak ya yang jawabnya benar. Oke, mungkin beberapa cukup banyak yang jawab A. Nah, ini ada penjelasan dari siapa ini? Jonathan. Nah, keren jawabannya. Komunitas itu sejajar dengan masyarakat. Betul sekali. Sedangkan individu lebih kecil dari masyarakat. Ya, oke, keren Jonathan. Nah, jadi kenapa jawabannya yang E, individu? Nah, itu seperti yang udah dikatakan sama Jonathan tadi. Ini kan tipe soal hiponim sama hiperonim berarti ya, sesuatu yang lebih spesifik sama sesuatu yang lebih general. Mari kita bedah.
kata yang memiliki makna lebih sempit dari kata masyarakat. Ingat ya kata kuncinya, masyarakat. Pada kalimat satu adalah, oke kita bedah satu-satu. A. Komunitas. Kenapa komunitas itu salah? Karena komunitas itu dia sejajar dengan masyarakat. Dia sama-sama sesuatu yang lebih general. Nah, komunitas itu kan dia masih bisa diuraikan lagi. Di bawah komunitas itu pasti ada sistem, terus di bawahnya ada individu-individu, dan lain sebagainya. Terus yang B, bangsa. Nah, ini jelas salah. Karena bangsa itu justru lebih luas artinya daripada masyarakat. Karena bangsa itu terdiri dari kumpulan masyarakat-masyarakat. Terus perserikatan. Perserikatan ini juga maknanya juga lebih luas karena perserikatan itu isinya bisa komunitas-komunitas, bisa negara-negara dan lain sebagainya. Terus publik, publik itu sebenarnya adalah sinonim dari masyarakat. Jadi artinya sama. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang E, karena individu merupakan bagian dari masyarakat. Sehingga yang maknanya lebih sempit dari masyarakat adalah individu. Oke, clear. Clear ya sampai di sini soal pertama, atau ada yang ditanyakan terkait dengan soal ini? Oke, clear ya? Cool, cool. Next, untuk soal selanjutnya. Nah, ini yang nomor 31 sama 32 aja. Ya, ini sebenarnya udah ada jawabannya ya. Tapi mungkin aku kasih waktu karena ini dua soal. 2 menit. Aku kasih waktu 2 menit untuk teman-teman mengasih memberi alasan kenapa jawaban yang 31 itu adalah yang B dan 32 adalah yang C. Oh, enggak. Ya, 4 menit lah karena ada teks bacaannya. Oke, 4 menit silakan teman-teman jawab kenapa jawabannya adalah yang B sama yang C nomor 31 32. Oke, nanti lebih 49 aku ini ya. Aku buka kesempatan.
Oke, karena udah lebih 49. Oke, kita lihat siapa yang mau jawab. Bisa resen. Kalau nggak ketik di loncat. Oh ya, ini udah ada. Dari Jonathan 07. Nomor 31 B karena bisa dimasukin katanya. Oke, cool, keren, keren, keren. Betul, betul, Jonathan. Tepuk tangan itu, Jonathan. Oke, jadi nomor 31 soalnya adalah mana kelompok kata berpasangan tetap dalam bacaan tersebut. Kata berpasangan tetap itu artinya dia adalah sepasang kata yang kalau dia dipisah itu artinya udah beda lagi. Jadi dia harus kata tersebut harus digabung, nggak boleh nih dipisah-pisah. Nah, salah satu ciri-ciri dari kata berpasangan tetap adalah dia nggak bisa disusupi kata lain. Paham nggak? Misalnya ini, bahasa daerah itu kan nggak bisa di ini kan, bahasa daerah itu kan nggak bisa dipisah, bahasa sama daerah. Nah, itu nggak bisa disusupin kata lainnya. Bahasa di daerah, bahasa yang daerah, itu kan maknanya udah beda lagi. Terus suku bangsa itu kan bersatu kesatuan. Nggak bisa suku dan bangsa itu artinya udah beda. Suku yang bangsa, suku di bangsa itu artinya udah beda. Nah, kan tapi kalau yang B ini, dia bukan termasuk sebagai kelompok kata yang berpasangan tetap. Karena kalau dia disusupin satu kata konjungsi atau kata lainnya, dia maknanya bisa tetap. Misalnya perdebatan panjang seperti yang ini dikatakan sama Jonathan tadi. Jadi perdebatan yang panjang, nah itu kan maknanya tetap. Nah oleh karena itu jawabannya adalah yang B, yang berarti perdebatan panjang itu tidak termasuk dalam kelompok kata berpasangan tetap. Ada yang ditanyakan? Oke, ada ya. Oke, nice, nice, keren, keren, udah bisa jawab. Oke, selanjutnya nomor 32. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa jawabannya adalah yang C, kalimat 3? Ada? Ada yang mau jawab? 32 ini kan masuknya sebagai masuk ke ini ya, bab makna kata konotasi. Nah, kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis adalah kalimat, jawabannya ada yang C, kalimat 3. Karena apa? Kita perhatikan kalimat 3. Yang akhirnya menjadi faktor tidak langsung berdirinya Bangladesh. Nah, kita garis bawahi, berdirinya Bangladesh. Nah, itu kan berdirinya Bangladesh bukan literally Bangladesh itu berdiri gitu kan. Nah, kan tapi berdirinya Bangladesh itu artinya Bangladesh mulai berdaulat, Bangladesh itu mulai menjadi negara. Nah, itu adalah makna lain. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ketemu soal kayak gini yang disuruh mencari kalimat yang mengandung makna lain, itu teman-teman tinggal cari kata mana yang dia tuh mengandung arti nggak secara harfiah, yang harus ditafsirkan terlebih dahulu. Nah, contohnya ini, berdirinya Bangladesh. Bukan berarti Bangladesh literally berdiri, Bangladesh benar-benar berdiri gini, tapi Bangladesh berdaulat, Bangladesh menjadi sebuah negara. Oke. Clear ya? Atau ada yang ditanyakan? Oke, ada. Oke, selanjutnya. Ini juga udah ada jawabannya. Ya, 1 menit lah. Kenapa jawabannya yang C? Ada yang tahu nggak? Ini masuknya bab pembentukan kata.
Weh, ada yang oke. Oh ya, sebelumnya ada yang bertanya nih. Kata yang dimasukin di antara dua kata selain kata yang itu apa, Kak? Nah, oke, kita sebelum ini kita back to ini dulu ya, biar clear dulu. Nah, yang ini kalau teman-teman mau mencoba untuk masukkan sebuah kata, itu sebenarnya nggak ini ya. Yang penting itu dia kata keterangan, kalau nggak kata penghubung. Nah, cuman nanti teman-teman disesuaikan aja, dicoba satu-satu, terus kira-kira tuh yang masuk akal yang mana. Nah, kalau dalam hal ini kan yang dimasuk akal kata yang kan, perdebatan yang panjang. Nah, jadi teman-teman bisa coba-coba aja. Namun biasanya itu adalah kata konjungsi atau kata penghubung. Kalau enggak, kira-kira kayak gitu. Ya, terus yang soal ini, siapa tadi yang dibilang? Kalimat C, karena kalimat C menjelaskan. Oke, karena kalimat C itu makna imbuhannya termasuk dalam. Iya, nice. Kaila. Oke, keren, cool Kaila. Jadi kenapa jawabannya yang C? Adalah karena pertama kita lihat dulu makna imbuhan yang sama dengan kata kesulitan pada kalimat 5 adalah. Oke, kita garis bawahi dulu kesulitan. Kesulitan dia pertama adalah mendapatkan imbuhan kesamaan. Tapi yang kedua, dia adalah menunjukkan suatu kondisi. Kesulitan itu kan artinya kondisi yang sulit kan. Nah, yang A itu ada contohnya adalah keterlambatan. Nah, dia memenuhi syarat yang pertama, imbuhan ke dan juga an. Akan tapi dia nggak memenuhi syarat yang kedua, yakni artinya adalah sebagai suatu kondisi. Keterlambatan kan artinya bukan sebagai kondisi yang terlambat, akan tapi ya keterlambatan. Pokoknya bukan inilah, bukan sebagai kata bukan sebagai menunjukkan suatu kondisi. Nah, ya benar, cool. Apa yang udah dikatakan sama Kaila itu dia makna imbuhan termasuk dalam keadaan atau kondisi. Oke, clear ya. Cool. Ini kan sini kesendirian juga kan. Yang C itu opsi C adalah kesendirian, yang namanya dia memenuhi syarat pertama ke-an, syarat kedua kesendirian dia dalam kondisi sendiri. Oke, clear soal ini. Oke, clear ya. Oke, soal terakhir. Yang nomor 4. Pulang pergi memiliki pola yang sama dengan yang apa? Ini juga masuknya ke bab pembentukan kata juga. Ada yang tahu jawabannya apa? Sorry, disconnect. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Wah, kok keluar ya? Mana yang memiliki pola yang sama dengan kata pulang pergi? Yang tahu bisa raise hand, kalau enggak ketik aja di kolom chat. Ada? Oke, karena keterbatasan waktu juga ya. Oh, ada yang udah jawab. Mundar mandir, jual beli, B itu apa? B. Ya, oke, jawabannya adalah yang B. Oke, cool, banyak yang jawab benar. Jual beli. Kenapa jual beli? Pertama kita lihat dulu, pulang pergi. Dia itu kan berarti termasuk ke dalam gabungan dua kata yang setara kan, kayak yang tadi contohnya ayah ibu. Nah, ini pulang pergi kan juga sama, pulang pergi. Nah, kita lihat yang pertama, baju berwarna merah, itu jelas beda. Terus cawan rindu, itu juga jelas beda. Mundar mandir sama jual beli. Mundar mandir ini sebenarnya hampir sama ya. Cuman kalau kita lihat, mundar mandir itu kan dia
bukan gabungan dari kata mundar dan mandir kan, akan tapi dia adalah pengulangan kata vokalnya diganti. Bukan gabungan dari mundar dan mandir. Nah, jadi yang paling benar adalah yang B, jual beli. Karena jual beli adalah gabungan dari kata jual dan juga beli, dan dalam hal ini dia adalah setara polanya. Oh ya, sorry. Kalau mundar mandir itu bukan ini ya, bukan pengulangan kata, tapi ya emang katanya itu mundar mandir bentuknya. Oke, karena soal terakhir sudah selesai dan tadi juga dibatasi juga waktunya sampai jam 9. Oke, mungkin sebelum aku tutup, ada yang ditanyakan terkait dengan materi pada malam hari ini? Silakan, sangat terbuka untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand. Kalau clear, udah jelas, bisa raise jempol aja. Ada ya? Sudah Kak, jelas. Sudah. Oke, karena udah jam 9 juga, dan ya sepertinya udah nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Oke, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, karena ya aku lihat antusias dari teman-teman ini sangat baik, dan juga teman-teman udah bisa memahami apa yang disampaikan dan juga udah bisa menerapkannya di soal-soal yang diberikan juga. Semoga apa yang udah dipelajari, udah diusahakan sama teman-teman bisa berbuah manis, dan semoga teman-teman bisa diterima di pilihan 1 semuanya. Amin. Oke, kalau udah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, aku ya optimis PPU 1000. Amin. Oh ya, sedikit informasi ya, PBM sama PPU itu sedikit mirip-mirip, jadi ya kurang lebih pembelajarannya sama. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, aku sebagai yang membersamai kalian belajar pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ataupun kelebihan pada pembelajaran pada hari ini. Kepada tim dari Candu Belajar yang sudah memberikan aku kesempatan untuk belajar bareng teman-teman yang sangat luar biasa ini. Terus kalau ingin belajar lebih lanjut atau ingin kontak aku untuk belajar lebih lanjut, itu bisa cek aja di tutorin.notion.site. Oke, aku Ahmad Ibnu Surur mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih, selamat malam semuanya, dan semoga sukses semua.